Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Anita dan kawan-kawan Duta Rumah Belajar. Yang kami hormati Pak Kusnan, narasumber kita jauh-jauh dari Manado. Terima kasih sudah berkenan membantu teman-teman kita di Kalimantan Utara. Juga Bapak Ibu para fasilitator dan para pengurus Enggang Benuanta yang masih setia, dan tentu yang tidak pernah saya lupakan, yang saya banggakan adalah Bapak Ibu guru yang setia untuk saling belajar dan membelajarkan diri di komunitas belajar Enggang Benuanta ini. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan dan keselamatan untuk melakukan aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali kembali bersama-sama dengan guru-guru yang punya ketulusan dan kecintaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita. Saya terus terang punya harapan besar pada pendidikan kita, yang saya yakini bahwa kita akan menemukan masa keemasan apabila anak-anak ini mendapatkan pelayanan terbaik untuk memperoleh pendidikan. Dan kita menyadari semua Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus mulai melakukan perubahan paradigma, ya. Pandangan kita harus mulai berubah, bahwa selama ini kita memang menyadari ada beberapa hal yang sempat terlupakan. Kalau nggak boleh kita mengatakan melupakan, kalau melupakan itu kesengajaan, kalau terlupakan itu nggak sengaja. Ya, saya tahu kita semuanya nggak sengaja melupakan, tetapi saat ini kita disadarkan untuk bisa menggali kembali bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah meluhurkan dan memuliakan kemanusiaan. Supaya nilai-nilai manusia itu tumbuh sebagaimana harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang nanti kemudian dia bisa hidup secara manusiawi dengan manusia-manusia lain yang saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Inilah yang kita maknai sebagai harmonisasi. Ya, harmonisasi ternyata memang tujuan pendidikan itu sebenarnya kalau kita gali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki nilai-nilai filosofi pendidikan yang sangat luhur, yang sebenarnya tokoh pendidikan kita ini juga menjadi panutan dan menjadi referensi bagi tokoh-tokoh pendidikan dunia. Ya, sayangnya ya kita memang agak terlupakan bahwa kita merasa inferior, tidak memiliki kebanggaan kalau kita bisa menggali dari apa yang berkembang dalam akar rumput budaya kita. Kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, selaku Bapak pendidikan kita, sebenarnya sudah banyak sekali menginspirasi, ya, tapi kita memang agak terbelenggu beberapa dekade, ya, beberapa dekade tahun yang lalu kita mengagung-agungkan budaya Barat gitu, mengagung-agungkan budaya Barat termasuk pendidikan-pendidikan yang berfilosofi Barat. Padahal kita juga menyadari bahwa iklim budaya Barat dengan iklim budaya kita di Indonesia ini tidak sama. Ya, salah satu budaya yang dikembangkan di Barat itu adalah budaya individualis dan budaya kompetisi. Memang kalau kapitalis itu prinsipnya adalah membangun kemampuan individu untuk bersaing dengan yang lainnya. Ya, dan itu yang kita sebut dengan kompetisi. Nah, bangsa kita yang akarnya itu adalah gotong royong, ya, akarnya itu gotong royong dan kebersamaan, mestinya memang tidak cocok menggunakan konsep kompetisi, ya. Kita harus maju bersama-sama untuk memperoleh kebahagiaan bersama-sama.
kita kemudian bisa saling membantu dan menyempurnakan, kita ikut mewarnai supaya kita bisa berkontribusi untuk bisa menciptakan kehidupan yang damai. Jadi kita merasa tidak nyaman kalau kita menang dengan mengalahkan orang lain, karena memang dalam prinsip kita juga dibangun nilai-nilai menang tanpa ngasorake, yaitu menang tanpa harus mengalahkan. Nah, prinsip-prinsip ini yang kemudian menjadi bagian dari nilai-nilai keluhuran dari bangsa kita yang seharusnya kita dorong untuk kita tumbuhkan. Nah, karena itulah Bapak Ibu, dengan momentum Merdeka Belajar ini, mestinya kita bisa mengembalikan lagi bahwa pendidikan itu harus menciptakan sebuah kedamaian, menciptakan sebuah keharmonisan, menciptakan sebuah keluhuran, ya, dan kemuliaan budi kemanusiaan, agar kehidupan ini bisa menjadi lebih damai, lebih tentram, dan lebih membahagiakan. Ya, ini saya akan mengutip beberapa poin saja, karena banyak sekali. Mungkin kita cicil satu persatu. Misalnya kali ini misalnya kita ingin melihat bahwa konsep pendidikan yang dibangun oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah sangat jelas. Yang terpenting di dalam pendidikan itu adalah menuntun. Ya, sekali lagi menuntun. Menuntun berarti pendidikan itu adalah tuntunan. Menuntun agar kodrat peserta didik itu dapat berkembang setinggi-tingginya, ya, berkembang setinggi-tingginya untuk menjadi manusia dan anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Ini paling penting seperti itu. Yang dipentingkan itu menjadi manusia, ya, menjadi manusia dan manusia yang bisa hidup dengan orang lain. Makanya menjadi anggota masyarakat. Manusia dan anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Jadi berkembang kodratnya itu setinggi-tingginya untuk menjadi manusia dan anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Pengertian selamat ini bukan hanya kita selamat untuk diri kita sendiri, lalu kemudian mengabaikan keselamatan orang lain, karena kita hidup bahwa kita sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, berarti anggota manusia yang lain, maka kita juga selalu berpikir kita selamat dan ingin menyelamatkan orang lain. Kita bahagia dan ingin membuat kebahagiaan bagi orang lain. Inilah yang kita sebut sebagai manusia yang berkontribusi. Ya, manusia yang berkontribusi. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa tujuan pendidikan ini ya, enggak apa-apa. Mungkin dimulai dulu ya. Pak, mohon dibuka, Pak. Mohon dibuka. Sudah saya kunci. Baik, ya. Terima kasih. Jadi saya ulangi kembali lagi bahwa Ki Hajar Dewantara punya harapan besar bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini, mari kita meluhurkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai orang Indonesia, ya, sebagai orang Indonesia. Yang orang Indonesia memiliki nilai-nilai universal yang diakui secara keseluruhan sebagai nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu dikenal dengan namanya Tri Rahayu, ya, tiga Rahayu itu tiga kebaikan, ya, tiga kebaikan. Sebenarnya Rahayu itu adalah sebuah keselamatan, ya, selamatan untuk kebaikan bersama. Maka yang pertama adalah memayu hayuning sariro. Pendidikan itu harus bisa, ya, menciptakan kebaikan, ya, memperbaik rahayu, memayu itu membuat kebaikan, ya, hayuning sariro, ya, kebaikan atas nilai-nilai kebaikan atas pribadi. Sariro itu diri sendiri. Jadi pendidikan ini harus bisa membuat untuk memperbaik kebaikan pribadi. Ya, perilaku kita, sopan santun kita, tanggung jawab kita, tindak tanduk kita, ya, cara berbusana kita. Nah, ini adalah nilai-nilai kebaikan yang akan ditanamkan di dalam pendidikan, sehingga pendidikan itu harus bisa memperbaiki, ya, perilaku pribadi, sehingga disebut dengan memayu hayuning sariro. Sariro itu sebenarnya adalah badan kita.
badan di dalam diri kita disebut dengan personal kita, personal kita. Lalu yang kedua, Ki Hajar juga menerapkan bahwa pendidikan harus bisa membangun, memayu hayuning bangsa. Jadi harus bisa menanamkan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sehingga di dalam proses pendidikan, mestinya pendidikan ini harus bisa memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Berarti bisa juga meningkatkan nilai-nilai persatuan, ya. Memperkokoh kehidupan bersama sebagai bangsa negara Indonesia ini. Ya, makanya kalau pendidikan kemudian membuat orang-orang makin egois, makin mau menangnya sendiri, lalu tidak mengakui keberadaan orang lain yang berbeda, ini berarti pendidikan tidak memayu hayuning bangsa. Lalu yang ketiga, tidak cukup kita hanya berpikir untuk kehidupan berbangsa saja, tetapi juga harus memayu hayuning bawono, ya. Ya, memayu hayuning bawono itu juga kita ikut menjaga kemakmuran dan ketentraman kehidupan alam semesta ini, ya. Jadi bukan hanya kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan bumi manusia, tapi bawono itu keseluruhan, ya, termasuk alam semesta, termasuk tumbuhan, ya, termasuk lingkungan. Kita juga harus ikut menjaga kemakmuran, kedamaian dan keselamatan serta kebahagiaan alam semesta ini. Maka kemudian di dalam prinsip pendidikan kita harus mendorong agar anak-anak itu merasakan dia berada di mana, apakah keberadaannya itu bermanfaat bagi lingkungannya, bagi kehidupan yang lebih besar. Nggak boleh pendidikan kemudian melahirkan orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, yang kemudian ingin mengambil sebanyak-banyaknya, lalu tidak mempedulikan orang lain, bahkan tidak mempedulikan generasi kita, ya, dieksploitasi dengan sebesar-besarnya, lalu menyebabkan kerusakan lingkungan, lalu dia hanya berpikir yang penting dia juga bisa tinggal di kota-kota besar, kalaupun terjadi banjir dia juga nggak terkena banjir. Nah, ini prinsip-prinsip seperti itulah kemudian yang menyebabkan manusia itu menjadi egois dan kemudian tidak peduli dengan kehidupan lingkungan. Nah, ini tidak dikehendaki di dalam satu pendidikan, ya. Pendidikan harus melahirkan orang-orang yang makin bijaksana, makin peduli dan makin egaliter untuk bisa bahagia bersama-sama dengan orang lain, bukan hanya bahagia untuk dirinya sendiri. Nah, kita tahu memang selama ini Bapak Ibu sekalian, kita sangat mengunggulkan yang kita sebut dengan budaya intelektualitas. Jadi bahwa pendidikan itu seolah-olah hanya cukup dipenuhi dengan kemampuan otaknya saja, tetapi hatinya kemudian kosong, ya, kemudian juga kepedulian sosialnya juga rendah. Maka pembelajaran yang berorientasi pada intelektualitas, ya, intelektualitas itu katanya Ki Hajar Dewantara akan menghasilkan yang disebut dengan kemurkaan diri. Kemurkaan diri inilah yang kemudian dimaknai sebagai egoisme, ya, individualisme, egoisme. Orang sekolah pengen pinter, nanti pinter pengen kaya, tapi kemudian dia pengen menangkan orang lain, dia pengen jadi juara, ya, pengen maunya kalau bisa yang paling pinter dirinya sendiri, jadi nggak boleh orang lain pinter, gitu. Ya, sama itu selalu berkompetisi untuk menjadi juara, selalu berkompetisi untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang terbaik, gitu. Sehingga dia harus mengalahkan orang-orang lain. Nah, celakanya kalau dia tidak bisa menjadi lebih baik dari orang lain, lalu dia hanya berpikir yang penting saya tetap menang. Maka kalau saya tidak menjadi lebih baik, saya ingin buat orang lain lebih rendah dari saya, atau saya ingin buat orang lain lebih jelek dengan saya, dengan cara apa? Ya kadang-kadang memfitnah, kadang-kadang menjatuhkan, ya, itu menjadi kondisi yang tidak baik di dalam kehidupan pendidikan kita. Lalu yang kedua, pasangannya kemurkaan diri itu adalah kemurkaan benda. Akhirnya semua orang menjadi orang materialis. Semuanya selalu diukur dengan uang. Kalau saya mau begini, gaji saya berapa? Kalau saya melakukan ini, bayarannya berapa? Gitu. Ya semuanya kemudian diukur dengan materialis. Semuanya diukur dengan uang. Semuanya diukur dengan kebendaan, ya, dengan materialis. Nah, ini sebenarnya tidak meluhurkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua guru-guru kita,
mari kita koreksi apakah proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah bisa mengembalikan untuk mengagungkan nilai-nilai keluhuran, dan kemudian kita bisa mulai mengikis yang kita sebut dengan kemurkaan diri dan kemurkaan kebendaan, ya, kemurkaan benda. Jadi jangan sampai anak-anak ini hanya pengen menang sendiri, pengen jadi juara sendiri, dengan kemudian harus mengorbankan orang lain, tidak peduli apakah orang lain itu kemudian jatuh atau menderita, yang penting dia dapat juara, ya. Konsep-konsep ini harus kita runtuhkan dengan membangun gotong royong, ya, membangun gotong royong, membangun kepedulian bahwa kita ingin membuat kebahagiaan bersama-sama, ya, menjadi orang yang selamat dan bahagia bagi kepentingan dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya kira ini kesempatan yang baik, ya. Di pertemuan ini kita juga bersama dengan agen karakter, ya, agen karakter. Jadi teman-teman itu nanti siapa tahu mulai dari Enggang Benuanta ini kita kecil-kecil, nggak usah terlalu besar, kecil-kecil tapi berdampak. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan sesuatu yang besar untuk kepentingan anak didik kita. Saya tahu, ya, saya tahu problem kita terlalu luas, seolah-olah kita jadi kecil kayak nggak ada dampaknya. Tapi nggak usah khawatir, ya. Ya, air laut yang besar itu katanya juga kumpulan dari tetesan-tetesan. Kalau semua kita lakukan dengan konsisten, ya, dengan konsisten itu istilahnya kita nggak pengaruh, tetap aja konsisten. Orang mau ikut apa enggak, terus saja lama-lama nanti juga akan menjadi baik, ya, menjadi banyak. Jadi jangan merasa nanti kita merasa sendirian, tidak. Kalaupun toh sendirian, nggak usah khawatir. Apa yang kita lakukan kalau itu baik pasti akan dicatat sebagai kebaikan. Dan kita membutuhkan orang-orang yang memiliki ketekunan, ya, ketekunan dan keseriusan, ya, keseriusan untuk terus melakukan upaya-upaya baik, ya, upaya-upaya baik dalam dunia pendidikan ini. Kalau terus kita suarakan terus, nanti saya minta kepada teman-teman Enggang Benuanta, guru kita mulai setelah mengerti, kemudian merasakan, gitu, terus kemudian menjalani, mengerti, merasakan, menjalani, terus nanti akan berubah. Pasti kita akan yakin akan ada perubahan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kita mudah-mudahan tetap diberikan hati yang istiqomah, gitu, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan di dunia pendidikan kita. Ya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kegiatan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersamaan dengan turunnya hidayah, sehingga memudahkan kita untuk bisa menerima hal-hal yang baik dan kemudian menjalankannya kebaikan-kebaikan itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.